Oke guys, teman-teman Gunners, sorry nih nguploadnya agak ini tak rekam malam dan mungkin terbitnya kalau nggak Jumat malam ya Sabtu pagi. Oke, tentang review pertandingan Arsenal semalam melawan Wolves di kandangnya Wolverhampton. Ini saya buru-buru karena bakal ada meeting sama teman-teman organisasi ya di kampus. Tapi by the way, satu kata untuk pertandingan tadi pagi ya, ini boring sama bikin senam jantung. Kenapa? Berikut ulasannya. Mulai dari babak pertama, dari line up, semua line up andalannya Arteta turun semua kecuali Tomiyasu. Ya dimana seperti biasa lah, Ramsdale, Tierney di kiri, duetnya back Gabriel sampai itu Ben White, terus kanannya Cedric, terus duet Zaka Partey di gelandang tengah, terus dengan playmaker Odegaard dan 3 penyerang yakni Gabi di sayap kiri, terus Laka di tengah sama Saka di sayap kanan. Dari babak pertama, dari menit ke 1 sampai menit ke 20 itu benar-benar boring sekali. Benar-benar dari Wolves cuma main crossing, dari Arsenal dari Arsenal cuma bisa masuk ke sepertiga. Yang Wolves habis itu salah passing di sepertiga daerah yang Wolves terus ke counter gitu terus. Sampai akhirnya di menit ke 23-24 Arsenal nusuk bisa masuk ke kotak penalti, tapi akhirnya corner, dan akhirnya dari corner itu Arsenal bisa menggolkan lewat heading dari bukan heading sebenarnya, lewat dari kemelut di kotak penaltinya Wolves. Akhirnya Ben White mengambil kesempatan pas kemelut itu dengan ngasih assist ke Gabriel yang yang sudah berada nunggu di depan gawang, dan akhirnya gol. Sejak menit ke 26 sampai menit ke 45 itu baru Arsenal mulai lebih ngegas, tapi seringkali problemnya satu. Setiap kali masuk ke sepertiga lawan itu Arsenal kayak bisa bingung mau ngapain gitu. Penyakit lamanya sejak Arteta ngubah taktik yang baru sekarang itu gitu dah. Membangun serangan bagus dari belakang, pertahanan bagus, ngebangun serangan bagus. Trend dari build up bagus dari Ramsdale sampai ke Odegaard. Nah, pas sampai di sepertiganya lawan itu saya bingung mau kemana, apalagi pergerakannya Martinelli di sisi kiri itu benar-benar melambatkan pertahanan, seringkali kurang efektif gitu di di babak pertama. Dan sepanjang babak pertama tuh semua pemain Arsenal main bagus kecuali Zaka, Gabriel sama Laka. Yang lain pada main bagus semua lah. Akhirnya sampai masuk ke menit ke babak kedua. Nah, dari awal babak kedua sampai menit ke 55 itu benar-benar permainannya Arsenal tuh benar-benar makin lebih bagus, dan Wolves juga makin lebih nyerang sehingga lebih asik ditonton gitu. Lumayan, tapi nggak seberapa asik ya, lumayan. Tapi sama gitu penyakitnya. Kalau udah masuk ke babak kotak penalti tuh bingung Arsenal tuh mau ngapain, beneran dah bingung. Kayak kalau nggak bolanya kerebut di kotak penalti Wolves, kalau nggak ya syutingnya itu naik ke atas gitu dah. Sampai akhirnya di menit ke berapa ya? Di menit ke 55 iya sih. Di menit ke pokoknya sampai menit ke 55 sampai menit ke 70-an kalau nggak salah ya, itu benar-benar pemain Arsenal tuh makin boring lagi kayak biasa. Dan Wolves juga nggak ada perubahan sama sekali, cuma dia sedikit lebih agresif aja si Wolves dari babak pertama, dan cuma ngalahin crossing gak jelas doang gitu. Akhirnya di menit ke 70-an barulah malah petaka terjadi di mana Gabriel ngelakuin hal konyol terhadap Podence yang mau ngelempar, dan juga ngelakuin pelanggaran ke Nelson Semedo dalam waktu berapa detik ya. Dalam menit yang sama tuh dapat 2 kartu kuning dan akhirnya kena kartu merah dari keputusan wasit Mike Oliver yang lagi-lagi kontroversial gitu. Ini sama McDean, pokoknya 2 wasitnya cukup kontroversial gitu dikenalnya di Liga Inggris. Dan akhirnya sejak
Martinelli itu keluar, itu permainan Arsenal ya kayak biasa lah, defensif gitu. Tapi pada menit ke-75 nggak salah itu Arsenal dapat free kick yang dimana Gabriel lupa itu siapa, itu ngambil free kick dan langsung ngasih ke Laka free kicknya, yang dimana itu backnya Wolves tuh lagi pada terlalu maju sehingga Laka dapat space buat apa ya, buat apa namanya, buat one on one sama kipernya siapa ya, Wolves. Tapi ya gitu, finishingnya itu kurang bagus. Andai saja itu bisa masuk ya golnya Laka itu di menit ke-70-an tuh, itu Arsenal bisa kill the game walau dengan 10 orang gitu. Karena soalnya Wolves nih benar jelek loh ke kawan-kawan, gak ada, cuma crossing doang gitu. Dan dari Wolves sendiri peluang yang berbahaya itu cuma 2 di menit ke 80-an ke arah segala macam. Pas si Nelson Semedo itu di gawang Arsenal, sama tendangannya pemain Wolves yang nomor berapa itu, nomor 32 nggak sih, Den Donker itu pas menendang bola rebound dari save yang dilakukan Ramsdale, terus dia rebound ke kakinya Den Donker, langsung Den Donker nge-shoot, tapi akhirnya masih bisa di save sama itu Ramsdale. Benar-benar Ramsdale acung juga bang. Yang saya nggak nyangka bisa main bagus tuh Cedric. Saya nggak nyangka dia bisa main cukup bagus gitu. Walaupun belum sebagus Tom ya sih, tapi cukup bagus lah mainnya gitu. Dan saya juga pun nggak nyangka Arsenal bisa mempertahankan 3 poin dengan 10 pemain, walau dengan permainan yang bikin senam jantung yang dikeroyokin sejak menit ke-70 sama Wolves gitu. Ini semacam bahas dendam buat Wolves yang dulu juga pernah di kandangnya Wolves itu kita kalah 2-1 gara-gara main apa namanya, padahal waktu itu kita main bagus dengan golnya PP, tapi akhirnya gara-gara keputusan wasit yang kontroversialnya kalah 2-1 gitu lewat penalti sama gol cantiknya Joao Moutinho pas yang dulu 2021. Tapi sekarang benar-benar dibalas dan akhirnya Wolves kayaknya lagi stres. Benar-benar please ke depannya Arteta besok lawan Brentford ya minggu depan. Aslinya sih minggu ini lawan Chelsea, cuma Chelsea lagi Piala Dunia antar klub. Please Arteta kasih SR starting, mending dia lagi ini yang mending dia Gabi lagi kartu merah, soalnya Gabi akhirnya lagi jelek mainnya. Dan juga please sekali kasihlah lokongan lagi sama Tavares gitu, apa namanya, starting gitu. Mending lawannya kan cuman kesannya bawah-bawah gitu loh Pak. Soalnya Zaka sama Tierney agak gimana gitu, kurang lah dibandingkan pas 12 kemenangan beruntun itu. Oke, sekarang aja dari aku, sorry agak telat ya, biasa lagi sibuk nih, juga aku lagi sibuk sama YouTubeku yang sebelah gitu yang tentang fashion. Oke, sekarang ada aku Vero, gue jawab.